Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Hanya tersisa Tunjung Melur dan anaknya Ranggapati setelah suaminya Adipati Kalangsetra dan rombongan pengawalnya diluluh-lantakan iblis lembah tengkorak. Bagaimana nasib Tunjung Melur dan Ranggapati selanjutnya? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Menyadari gelagat yang tak menguntungkan itu, Tunjung Melur segera berbalik dan berlari sekuat-kuatnya. Iblis lembah tengkorak terkekeh sambil berjalan dengan mengerahkan ilmu peringan tubuhnya. Meski Tunjung Melur sudah berlari sekuat tenaga, tapi jarak antara dia dengan iblis itu kian dekat saja. Tunjung Melur terus berlari menerobos semak dan pepohonan. Dia justru tak menyadari kalau arah larinya itu mendekati jurang. Iblis lembah tengkorak tersenyum menang karena dia kenal betul daerah ini seperti dia mengenal dirinya sendiri. Tunjung Melur terkejut setelah menyadari di depannya terdapat jurang yang menganga lebar siap untuk menerkam. Begitu dalamnya sehingga dasar jurang tidak terlihat. Kembali iblis itu terkekeh. Mau kemana, Cahayu? Tolong! Jerit Tunjung Melur sekuat-kuatnya. Tak seorang pun yang dapat menolongmu, Cahayu. Iblis lembah tengkorak makin lebar menyeringai. Sengaja iblis lembah tengkorak mendekat perlahan agar Tunjung Melur makin ketakutan. Tanpa disadarinya, Tunjung Melur melangkah mundur. Padahal satu langkah lagi saja tubuhnya akan terjerumus ke dalam jurang. Saat kaki Tunjung Melur akan melangkah mundur, dengan cepat iblis lembah tengkorak melompat sambil mengerahkan ilmu peringan tubuhnya meraih pinggang Tunjung Melur. Wanita itu terkejut luar biasa. Tanpa dapat dicegah lagi, mereka jatuh terguling menjauhi bibir jurang. Rangga yang berada di gendongannya terlepas dan jatuh mendekati bibir jurang. Jadi Tunjung Melur saat melihat putranya terguling mendekati jurang. Tubuh kecil itu terus berguling dan untunglah sebuah pohon besar yang tumbuh di bibir jurang menahannya. Dengan sekuat tenaga, Tunjung Melur berontak lalu berlari mengejar anaknya. Tetapi dengan sigapnya, iblis lembah tengkorak menarik kain wanita itu. Bret! Tunjung Melur memekik tertahan. Kain penutup tubuhnya sobek terjamret tangan. Tunjung Melur segera menutupi tubuhnya yang terbuka itu. Iblis lembah tengkorak terkekeh melihat tubuh putih mulus di depannya. Seketika, gairah nafsunya bergejolak. Tanpa membuang waktu lagi, iblis lembah tengkorak memburu Tunjung Melur dan telah sampai di dekat Rangga. Lepaskan! Pakik Tunjung Melur ketika tangan iblis lembah tengkorak memeluk pinggangnya. Sekali lagi mereka bergulingan. Tampaknya kali ini iblis itu tak akan melepaskannya lagi. Nafsunya kian tak terkendalikan. Dengan buas, direjang dan diciuminya tubuh Tunjung Melur. Rangga yang menyaksikan hal itu segera bangkit dari jatuhnya. Tanpa menghiraukan tubuhnya yang kecil dan sakit yang sangat, Rangga menunduk sambil memekik tinggi. Tangannya kecil dihantamkan ke punggung laki-laki yang tengah merejang ibunya. Hantaman itu memang tidak berarti apa-apa bagi iblis lembah tengkorak, namun cukup merepotkan. Bocah setan. Dengus iblis itu kesal karena merasa terganggu.
Iblis lembah tengkorak menyentakkan tangannya. Das! Dengan seketika, tubuh kecil itu melayang deras dan menghantam pohon di pinggir jurang. Brak! Rangga! Jerit Tunjung Melur. Ingin rasanya Tunjung Melur menghambur dan memeluk putranya, tapi tangan iblis lembah tengkorak terlampau kuat memeluknya. Tunjung Melur terus meronta-ronta sambil menjerit-jerit berusaha melepaskan diri. Semakin dia kuat meronta, iblis itu semakin bergairah. Rontaan itu dianggap sebagai geliatan yang menggairahkan. Jeritannya terdengar bagai rintihan kenikmatan. Tak ada yang menolong, tak ada yang menyaksikan kecuali sepasang mata bulat bocah kecil itu. Tatapannya penuh perasaan. Walau tak mengerti apa yang dilakukan oleh iblis itu terhadap ibunya, namun nalurinya mengatakan bahwa ibunya menjadi korban manusia berhati binatang. Ibu, rintih Rangga sambil berusaha bangun. Dicobanya untuk berdiri, tapi tubuhnya terasa lemas. Hentakan tangan iblis itu seakan-akan menemukan tulang-tulangnya. Untungnya, dengan ilmu kanuragan yang dimilikinya, benturan keras dengan pohon besar itu secara refleks dapat sedikit tertahan. Sementara itu, Tunjung Melur sudah tak berdaya lagi. Dia hanya dapat menangis dan merintih akibat digagai oleh iblis lembah tengkorak. Tawa iblis lembah tengkorak penuh kemenangan. Tubuh putih mulus itu tergolek di rerumputan. Titik-titik air mata mengalir membentuk anak sungai di pipinya. Hati Tunjung Melur kian hancur karena telah ternoda. Sementara itu, Rangga berusaha merayap mendekati ibunya yang kini tanpa benang sehelai pun di tubuhnya. Ibu, rintih Rangga. Tangannya menggapai-gapai berusaha meraih ibunya. Anak ini bisa jadi duri, dengus iblis lembah tengkorak. Jangan! Pekik Tunjung Melur ketika melihat iblis itu menggerakkan tongkatnya. Dengan sisa-sisa tenaganya, Tunjung Melur berusaha menghalangi tongkat yang terarah kepada anaknya itu. Dan betapa malangnya nasib Tunjung Melur ketika dengan cepat tongkat berkepala tengkorak itu menghantam kepalanya. Brak! Dia tewas seketika. Rangga terbelalak, matanya tajam mengarah pada laki-laki yang telah kedua orang tuanya. Setan cilik, dengus iblis lembah tengkorak merasa mendapat tantangan dari sorot mata yang tajam penuh kebencian. Dengan kemarahan yang memuncak, ditendangnya tubuh Rangga dengan kuat. Dah! Tendangan yang disalurkan dengan tenaga dalam itu membuat tubuh kecil itu meluncur deras masuk ke dalam jurang. Tanpa teriakan dan tanpa terhindari lagi, iblis lembah tengkorak memang pantas geram karena niatnya untuk memiliki wanita cantik itu gagal total. Kematian Tunjung Melur di luar dugaannya sama sekali. Iblis lembah tengkorak melompat bagai kilat, meninggalkan tempat yang kini berubah menjadi sepi, seolah-olah tak pernah terjadi apa-apa. Jurang lembah bangkai memang angker. Iblis lembah tengkorak yang berasal dari daerah itu sendiri sama sekali tak tahu seberapa dalamnya jurang itu. Yang jelas, kecil kemungkinan untuk selamat jika terjerumus ke dalam jurang lembah bangkai yang kini menganga lebar. Siap melumat tubuh Rangga. Tubuh kecil itu meluncur deras hampir menyentuh dasar. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba seekor Raja Wali raksasa berwarna putih menyambar tubuh Rangga dengan cakar yang tajam dan kuat. Rak! Suaranya nyaring sambil membawa tubuh Rangga dan meletakkannya di atas tumpukan ranting kering dan nerumputan yang ditata menyerupai sebuah sarang. Rangga tergolek pingsan. Burung Raja Wali itu memperhatikan dengan matanya yang merah bulat. Kepalanya terangguk-angguk. Gawat! Apakah Ranggapati akan menjadi santapan Raja Wali itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.